Shalom bagi kita semua. Saya rindu sekali lagi menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom. Saya percaya kita semua berada dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kami mengundang kita boleh bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan seluruh tubuh jiwa roh kita pada malam hari ini untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan. Engkau begitu baik, kasih dan setia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, membuktikan bahwa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami, tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kasih-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu berada di dekat kami dan Engkau mengenal hati kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan untuk lebih mengenal Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami datang, melainkan oleh karena anugerah-Mu. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami malam hari ini, dan urapan-Mu membawa kami mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau-lah Allah yang memegang tangan kami. Sekalipun kami berada di lembah yang kelam, sekalipun keadaan di sekeliling kami tidak menentu, satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang menepati janji-Mu. Engkau Allah yang setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, itu yang memuaskan kami, itu yang membawa kami mendekat ke tata kasih karunia-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan. Kami apa adanya di hadapan-Mu malam hari ini. Satu kerinduan kami Tuhan adalah menyenangkan hati-Mu. Bukan sebagai rutinitas biasa malam hari ini kami datang, tapi ini merupakan kerinduan kami untuk lebih mengenal Engkau, terus tinggal di hadirat-Mu, di hadapan-Mu seumur hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan nyanyian syukur, hanya menyenangkan-Mu. Hina
ditinggikan. Di rumah-rumah Tuhan, kami percaya lawatan-Mu ada di sana, dan hadirat-Mu ada di sana, melawat setiap umat-Mu yang haus dan rindu menyenangkan hati. Labaya shikira baya labaya 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 shikira baya labaya 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 di tengah-tengah kami Engkau hadir, Engkau ditinggikan Tuhan, saat nama-Mu ditinggikan Tuhan, Engkau bekerja jauh di luar pikiran kami, Engkau bekerja dengan ajaib. Terima kasih Yesus. Labaya labaya shikira. Kami mau berdiam di bawah kaki-Mu Tuhan, tempat yang tenang bagi kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini malam hari ini Tuhan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Mereka yang haus akan hadirat-Mu Engkau memuaskan setiap umat-Mu. Mereka yang merindukan lawatan-Mu, kami percaya mengalir kuasa lawatan-Mu dari tempat kudus-Mu ke setiap umat-Mu yang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan di tempat kudus-Mu. Engkau semakin ditinggikan, kami semakin rendah di hadapan-Mu. Engkau semakin di depan, kami semakin di belakang Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu yang nampak di tengah-tengah kami saat ini. Bukan kami Tuhan, melainkan Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan. Tidak ada dari satupun kami yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, sebab segala kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Terima kasih Yesus. Allah di
goncang Tuhan. Engkau tetaplah Allah. Sejak kami dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah menjadi Allah kami, yang mengenal kami, yang mengenal setiap detail hidup kami Tuhan. Engkau mengetahui masa lalu kami. Engkau tahu perjalanan hidup kami Tuhan. Engkau tahu saat kami duduk, saat kami berdiri, saat kami berbaring, atau saat kami berjalan. Engkau Allah yang tahu.
kuasa-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mengangkat tangan kami malam hari ini Tuhan dengan segenap hati kami. Engkau baik bagi kami. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu.
tidak terselami oleh kami. Dan akal pikiran kami tidak mampu menyelami setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk kami takut untuk melangkah dan melihat apa yang ada di depan kami. Karena dunia tidak bisa menjanjikan apa-apa hari-hari ini, tapi hanya firman-Mu yang berkata Engkau berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Ini yang membuat kami kuat Tuhan. Ini yang membuat kami terus melangkah ke depan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami hari-hari ini. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah mempermalukan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang menaruh harapannya kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi, yang ada di dalam hidup kami. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami di saat kami memilih untuk kami datang dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau duduk diam. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau dengar Engkau berbicara lewat roh kami hari-hari ini. Berikan kami hati yang lembut untuk menerima setiap firman-Mu, untuk kembali terus di-refresh, untuk kembali disegarkan oleh firman-Mu yang hari-hari ini kami lupa oleh karena kesulitan yang kami hadapi di depan kami. Kami tahu si jahat akan berusaha membuat kami lupa akan firman-Mu. Dan saat kami memilih diam di hadirat-Mu, Engkau menyegarkan setiap tulang-tulang kehidupan kami. Engkau menyegarkan kehidupan roh kami untuk kami boleh terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan berikan kami hati yang terus tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga hari-hari kami Tuhan, kami tidak melangkah untuk apa yang kami mau, tapi kami mau melangkah seturut apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut menyaksikan live pada malam hari ini di malam Night of Worship bersama GBI Hotel. Bapak Ibu, puji nama Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan sharing firman Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita ambil dari Matius 6 ayat 27. Bapak Ibu, saya percaya selalu ada yang baru di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukanlah hal yang baru bagi kita, bukan hal yang baru bagi telinga kita, tapi saya percaya Roh Kudus selalu memberikan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tema dari ibadah Night of Worship kita adalah do not fear, artinya jangan takut. Berapa banyak dari setiap kita yang hari-hari ini mengalami ketakutan. Saya percaya keadaan setiap orang hari-hari ini mengalami ketakutan. Mengapa mengalami ketakutan? Karena hari-hari ini tidak ada yang dapat dipastikan. Tidak ada yang dapat memastikan keadaan yang terjadi di depan. Orang-orang boleh banyak memprediksi begitu banyak apa yang akan terjadi ke depan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dunia tidak bisa memberikan apa-apa bagi kita. Tapi firman Tuhan berjanji bahwa Dia akan berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu, dikatakan di situ dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Firman Tuhan ini memberikan arti bagi setiap kita bahwasanya kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak menyelesaikan persoalan yang ada di depan kita. Kekhawatiran tidak menyelesaikan ketakutan yang ada di depan kita. Kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun yang kita gumulkan hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, artinya di sini bahwa kekhawatiran adalah salah satu trik daripada si jahat untuk kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Adalah satu trik yang diberikan, yang ditaruhkan oleh si jahat supaya kita lupa kepada firman Tuhan. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Tidak ada yang diselesaikan dengan kekhawatiran.
Apa yang harus kita lakukan di saat kekhawatiran itu ada? Kekhawatiran adalah hal yang timbul secara manusia, Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus sudah diberikan bagi kita untuk menolong kita, untuk membantu kita dalam setiap kelemahan kita hari-hari ini. Roh Kudus sudah diberikan pada saat Yesus naik ke surga, dia berjanji memberikan penolong bagi kita. Karena Tuhan sudah tahu bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Roh Kudus sudah diberikan supaya kita mendapat senantiasa kekuatan yang baru di saat apa yang terjadi di dunia ini membuat kita bingung dan tidak mengerti. Apa yang harus kita lakukan pada saat kekhawatiran itu ada menyerang kita? Apa yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan? Saya mau bagikan bagi setiap kita sore malam hari ini, pada saat kekhawatiran itu ada dalam kehidupan kita, yang pertama harus kita lakukan itu adalah berdoa. Di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah dalam segala doa dan permohonan, Bapak Ibu. Berdoalah dalam setiap doa dan permohonan. Artinya di sini apa yang harus kita lakukan pada saat kekhawatiran itu ada? Yang pertama adalah berdoa. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Saya percaya saat bicara nafas artinya itu ada dalam setiap detik kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita tanpa ada nafas. Saat tidak ada lagi nafas kehidupan kita, artinya kita sudah mati, Bapak Ibu. Jadi artinya di sini bahwa doa adalah satu gaya hidup, satu langkah yang harus kita lakukan setiap kali kita melakukan apapun dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat kita khawatir, yang kita lakukan pertama itu adalah berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah ciri khas dari orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saat kita tidak berdoa, tidak ada nafas kehidupan kita. Mungkin secara jasmani kita hidup, tapi secara roh kita mati. Sehingga kita tidak lagi mengerti, kita tidak memiliki kepekaan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti bahwa dalam setiap proses yang kita hadapi, Tuhan mau bicara di sana. Saat kita tidak bernafas secara rohani, saat kita tidak berdoa, maka kita tidak lagi memiliki kepekaan. Kita tidak memiliki lagi kepekaan atas segala sesuatu. Sama kayak kalau orang mati gitu ya. Kalau kayak orang mati dia tidak bisa memberikan respon apa, kita senggol, kita cubit gitu, tidak bisa memberikan respon apa-apa gitu. Jadi begitu juga kehidupan kita, kalau kehidupan kita mati secara rohani, tidak ada doa di dalam, maka hal-hal yang terjadi di sekeliling kita tidak akan memberikan respon bagi kita. Pada saat orang menyakiti hati kita tidak mengerti bahwa Tuhan mau bicara di sana. Pada saat kita rugi, kita tidak mengerti bahwa Tuhan mau bicara di sana. Pada saat kita sakit, kita tidak mengerti bahwa Tuhan mau bicara di sana. Kenapa kita tidak mengerti? Karena kita tidak berdoa. Artinya Bapak Ibu, mari kita hari-hari saat kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita, langkah pertama bukan mencari penasihat dari kiri kanan kita. Yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa, supaya kita mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita di tengah kondisi yang sedang kita hadapi. Amin. Yang kedua, apa harus kita lakukan saat kekhawatiran itu ada? Yang kedua adalah berdiri teguh di atas firman. Bapak Ibu, hari-hari ini dunia begitu banyak menjanjikan solusi dan motivasi. Tapi saya percaya firman Tuhan adalah hal yang terbaik dan paling baik untuk menjadi andalan kita. Hanya firman Tuhan yang memberikan satu jaminan di dalam kehidupan kita. Dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tidak takut dan khawatir atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia sudah berjanji tidak akan membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Mengapa kita harus takut? Kalau dikatakan secara manusia mungkin gitu ya. Tapi Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menolong kita. Dan untuk itulah Roh Kudus dicurahkan bagi kita, untuk menemani kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu hari-hari ini jangan takut. Kita ini adalah miliknya Tuhan, seperti pujian tadi, sebab aku ini adalah milikmu. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, karena kita sesungguhnya tidak memiliki hak apa-apa dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita hari-hari ini. Dan Tuhan berdaulat di atas segala sesuatu. Mari dalam setiap segala pergumulan, dalam setiap kesulitan kita boleh berkata, jadilah kehendak-Mu.
Sehingga hari-hari kita mengerti apa yang Tuhan mau, yang hendak Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Sudah jelas dikatakan bahwa dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mari kita sikapi hal ini dengan benar, sehingga kita bisa bertumbuh secara rohani lebih lagi. Sehingga saat ini kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi, maka kita tidak akan jatuh terlalu dalam dan kita tidak jatuh pada hal-hal yang sama, sehingga kita tidak memiliki ukuran yang sama secara rohani dari tahun ke tahun. Saat kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan bisa bertumbuh secara rohani lebih lagi. Maka pergumulan yang lalu tidak akan membuat kita jatuh lagi. Karena di pergumulan yang lalu Tuhan menyertai kita. Dan kita percaya firman-Nya, Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sehingga kita tidak fokus lagi pada apa yang terjadi untuk persoalan makan dan minum kita. Tuhan ingin menyempurnakan kita hari-hari jauh lebih sempurna. Karena Dia mau datang menjemput kita sebagai mempelai. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus fokus kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan berjanji menyertai kita. Dan mari kita bertumbuh secara rohani lebih lagi, sehingga kita boleh melihat hal-hal yang besar yang Tuhan sudah kerjakan, yang sudah Tuhan rancangkan, dan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami percaya firman-Mu berkata, tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk takut Tuhan. Biarlah setiap hari-hari ini kami boleh memilih untuk berdoa, untuk bernafas, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami terus berdiri teguh di atas firman Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan kami. Sehingga tidak ada yang bisa melumpuhkan kami di tengah-tengah masa sulit dan masa sukar. Kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji menyertai kami. Sebab kami ini adalah milik-Mu Tuhan, yang Kau jadikan kami biji mata-Mu, yang Kau jagai dan Kau pelihara. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah Night of Worship ini. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap mereka yang lemah hari-hari ini. Kau memberikan penghiburan bagi setiap mereka yang bersedih. Kau memberikan sukacita bagi mereka yang begitu banyak pergumulannya. Karena sesungguhnya Engkau sumber sukacita yang sejati ya Tuhan. Dan hari-hari ini setiap mereka yang belum mengenal Tuhan, kami berdoa buat setiap saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saya mengajak Anda untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau kembalikan segala hormat dan pujian bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.